November 2024, Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia. Sejumlah nama yang bakal ikut kontestasi mulai bermunculan. Tak terkecuali di Jakarta, sejumlah nama santer terdengar, salah satunya Anies Baswedan. Sebelumnya Gubernur Jakarta periode 2017-2022 ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Dia mengklaim sangat serius mempertimbangkan peluang ini. Sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan. Sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali. Di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Sejumlah partai juga mulai mempertimbangkan untuk mengusung Anies, PKB misalnya. Meski masih memegang nama Ida Fauzia sebagai calon kuat calon gubernur Jakarta, namun PKB tetap mempertimbangkan nama Anies. Komunikasi awal yang tepatnya, jadi secara tahapan PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi. Tapi dari hasil diskusi, obrolan dari teman-teman kanan kiri Mas Anies, kira-kira kita akan pertimbangkan Mas Anies kalau maju lagi di dalam Pilgub. Yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat, itu Mbak Ida Fauzia. Lalu kemana Partai Gerindra dan PKS yang mengusungnya dulu di Pilkada 2017? Gerindra sepertinya tidak akan mendukung Anies. Terbukti dari sejumlah nama yang beredar, tak ada nama Anies. Sinyal tak mendukung Anies juga datang dari PKS. Partai yang mendapat 18 kursi di DPRD Jakarta ini memilih mendorong kader internal untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. PKS ingin mencari sosok pemimpin yang fokus mengurus kota yang akan menjadi daerah khusus Jakarta. Haknya Mas Anies, karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju, monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader. Tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati. Sebelumnya sempat pula beredar isu duet Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta mendatang. Soal ini dikomentari pula oleh PDIP yang merupakan partai asal Ahok. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Lalu akankah Anies melenggang kembali di Pilkada Jakarta? Partai mana yang akan mendukungnya dan siapa yang akan menjadi lawannya? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia pada November mendatang dan salah satunya di Jakarta. Sejumlah nama yang bakal berkontestasi mulai bermunculan. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Lalu bagaimana peluang dukungan partai untuk Anies dan siapa sekiranya yang akan menjadi lawannya di Pilkada nanti? Kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Pagi yang sudah hadir di studio. Sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada Ketua DPW Nasdem Jakarta, Mas Wibi Andrino. Selamat pagi Mas Wibi. Good morning. Ya. Kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Selamat pagi Aristi, Mas Wibi,
Kang Ujang. Baik, selamat pagi. Kemudian juga nanti akan segera bergabung juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sofyan yang tampaknya masih berada di jalan begitu ya menuju ke studio. Langsung saja kita ke Nasdem dulu deh, Mas Wibi. Ini kalau kita lihat ya, tampaknya Pak Anies ini sudah memikirkan, mempertimbangkan secara serius akan maju di Pilkada Jakarta. Nah, kalau dari Nasdem sendiri ini responnya gimana? Sudah ada pertimbangan juga nggak sih Pak Anies ini akan masuk di bursanya Nasdem? Jadi memang kalau kami di Nasdem Jakarta sudah mengerucut ya, kita sudah fokus bahwa kita menginginkan our former governor Bapak Anies Rashid Baswedan untuk comeback ke Jakarta. Oke. Memang sebelumnya kita ada beberapa nama, kita mempunyai nama ini ada Mbak Oki Asokawati. Tapi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih pentingnya lagi adalah kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan daripada partai politik saja, bahwa kadernya untuk maju, tapi bagaimana masyarakat Jakarta hari ini butuh seseorang yang mampu meneruskan program-program yang 5 tahun sebelumnya sudah berjalan dan memang hampir tuntas. Dan kenapa tidak kita fokus pada 5 tahun selanjutnya? Karena konstitusi sudah memberikan ruang itu untuk our former governor untuk bisa melanjutkan di periode kedua. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi sempat terputus ada nama Ibu Oki Asokawati, kemudian ada nama Pak Anies Baswedan juga yang disebut-sebut juga ya terbuka sekali untuk comeback untuk di Pilkada. Satu lagi itu siapa Mas Wibi? Bang Ahmad Saroni. Oh, Bang Ahmad Saroni. Kader sendiri berarti ya, betul ya. Nah, kalau melihat ini kan, tadi Anda menyebutkan nih hampir tuntas. Berarti sebenarnya ada PR yang memang belum tuntas di Jakarta yang harus dituntaskan oleh Pak Anies atau Pak Saroni? Iya, kalau kita bicara ada PR yang belum tuntas itu, sebenarnya PR itu dibuat sama orang yang melanjutkan 2 tahun setelah Pak Anies purna tugas di periode pertama. Jadi PR-PR yang terjadi ini adalah ketika pejabat sementara itu datang malah membuat PR-PR itu tidak tuntas seperti itu, Mbak. Oke, dan yang harus yang menuntaskan lagi Pak Anies lagi gitu maksud Anda? 5 tahun ke depan memang lagi. Sepertinya memang seperti itu karena ini masalah political will. Ketika kita berbicara dalam konteks Jakarta, permasalahan yang hari ini baru kita terima adalah pengusiran paksa masyarakat Kampung Bayam di bilangan Stadion JIS. Juga kemarin yang sempat viral ya tentang kartu Jakarta masih unggul. Ya sempat ramai juga tentang masyarakat rentan, yaitu adalah ketika bantuan sosial ke lansia dipotong dari 600.000 menjadi 300.000. Dan hal-hal yang seperti political will ini memang harus kembali diambil lagi oleh Bapak Anies Baswedan untuk diluruskan setelah mereka kemarin kacau. Oke, kalau dari pernyataan Mas Wibi nih sinyal-sinyalnya Partai Nasdem akan mendukung dan juga mengusung nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tapi nanti kita lihat dulu ya dinamikanya. Tapi kalau saya melihat sih sinyal-sinyalnya akan seperti itu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, Bung Andreas seperti apa? Ya kalau di PDI Perjuangan itu masih dalam proses penjaringan. Kita sedang melakukan tahapan-tahapan dan ada 3 tahapan penjaringan. Kalau untuk ya pilkada ini selalu ya melalui DPC penjaringan, kemudian DPD Dewan Pertimbangan Daerah di provinsi, kemudian penyaringan dilakukan di DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya. Ya tentu keterpilihan itu penting karena setiap partai yang mengusulkan pasti ingin menang kan. Nah, tapi terlepas dari itu, ya ini untuk ya semua calon lah ya. Dalam kasus ini kita lihat pada Pak Anies gitu, bahwa di dalam pilkada maupun di dalam sistem pemilu yang pemilihan langsung seperti ini, saya melihat selalu ya setiap kandidat itu harus punya 3 modal gitu. Itu modal sosial, dia harus punya modal politik. Ya tentu ya terakhir itu dukungan finansial itu penting, modal finansial itu penting karena kampanye ini perlu biaya. Ya. Nah, Pak Anies ini kan sudah punya modal sosial yang cukup baik dalam arti ya beliau incumbent atau petahana ya meskipun 2 tahun jeda, tapi itu diisi dengan ya
dia sebagai calon presiden. Sehingga saya duga kalau di survei pasti, dan beberapa survei sudah menunjukkan seperti itu, bahwa modal sosialnya masih cukup baik gitu. Mungkin pada rating atas lah. Ya modal politik, nah ini yang dibutuhkan gitu. Dalam arti dukungan-dukungan politik ini. Nah pertanyaan berikut, apakah Pak Anies sendiri serius gitu mau maju gitu? Karena beliau bukan dari partai politik kan. Apakah beliau sendiri mau turun kelas gitu? Meskipun Pak Anies sendiri mengatakan bahwa ya banyak warga yang menghendaki beliau untuk kembali maju, tapi apakah beliau sendiri mau turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur, itu hal lain gitu yang bisa saja berubah di dalam perjalanan waktu dan dinamika politik yang berjalan nanti gitu. Jadi ya saya kira ya ini proses masih akan berjalan. Nah di PDI Perjuangan sendiri kita masih sedang melakukan proses penjaringan. Masih ada proses penjaringan begitu ya dari PDI Perjuangan sendiri. Utamanya biasanya kalau PDI Perjuangan sih pasti kader internalnya. Nah yang kemudian mencuat adalah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kemudian disebut-sebut juga akan didorong kembali untuk Pilkada Jakarta. Benarkah demikian? Bung Andreas, akan ada isu duet begitu Ahok dan juga Anies, mungkin nggak sih? Ya politik itu orang sering mengatakan bahwa politik itu juga adalah seni mencari kemungkinan gitu, ya art of possibility gitu. Artinya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Tapi ya tadi gitu, bahwa partai politik itu pasti akan mempertimbangkan mencalonkan untuk menang. Di PDI Perjuangan kita selalu mempertimbangkan bahwa yang menang dengan kader yang mempunyai tentu basic ideologi, kemudian dia mempunyai kapabilitas. Nah itu semua akan dilakukan di dalam proses penyaringan gitu. Dan juga kita tahu bahwa di pilkada ya termasuk DKI ini kan tidak semua boleh dikatakan tidak semua partai itu, atau semua partai itu tidak bisa mencalonkan sendiri gitu. Harus koalisi. Dia perlu melakukan kerjasama dengan partai-partai lain untuk bersama mengusung calon gitu. Sehingga proses ini ya pasti masih perlu waktu, dan biasanya juga mungkin juga akan diputuskan di saat-saat terakhir sebelum pendaftaran di KPUD. Termasuk juga nama Pak Ahok ini juga kemudian dilirik juga nggak sih sebenarnya dari PDI Perjuangan, kalau misalkan nama Pak Ahok kan juga bisa dikatakan punya popularitas, elektabilitas, bukan bahkan juga isi tasnya juga. Bung Andreas. Ya, saya kira ya saya tidak membantah mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tapi bahwa usulan-usulan dari masyarakat, kita tahu bahwa Pak Ahok itu punya pendukung yang solid gitu. Ya saya nggak tahu berapa banyak, tetapi Ahokers itu kan juga merupakan suatu komunitas komunitas sosial yang mempunyai pengaruh secara politik gitu. Dan itu satu potensi gitu buat Pak Ahok secara pribadi maupun baik untuk partai gitu. Nah oleh karena itu saya kira bukan tidak mungkin gitu. Ini perjalanan masih memerlukan waktu, dan kita lihatlah gitu. Masih ada waktu. Yang pasti itu tiga aspek tadi yang saya katakan tadi, soal modal sosialnya itu harus dilihat gitu. Dan modal sosial itu dinamis gitu, dalam arti akan diukur melalui survei-survei. Dan biasanya survei-survei yang sebelum keputusan itu akan ikut menentukan gitu kapan apakah seorang calon kandidat itu diputuskan oleh partai atau tidak, ya kemudian akan menjadi modal politik kerja di dalam pemilihan itu gitu. Saya ke Mas Wibi. Mas Wibi, tadi Bung Andreas menyinggung soal serius nggak sih sebenarnya ini Pak Anies untuk maju di Pilgub Jakarta lagi begitu? Bisa dikatakan tadi Bung Andreas mengatakan jangan-jangan nanti malah dibilang turun kelas nih. Nah respon Nasdem sendiri gimana nih dari Capres menjadi cagup lagi nantinya? Tidak ada turun kelas ya dalam ini kan call of duty ya, ketika memang ada hal di depan yang harus dituntaskan, ada panggilan untuk dia kerjakan,
dimanapun tempatnya itu tidak ada bahasa itu turun kelas, mendowngrade seseorang untuk melakukan duty-nya kepada masyarakat, menurut saya itu juga tidak baik ya. Dan bagi kami di Nasdem Jakarta, tentu kita melihat apa yang terjadi di Jakarta ini membutuhkan figur yang memang seorang yang kuat seperti Bapak Anies Baswedan. Dan kami menyampaikan itu kepada DPP, karena keputusannya ada dalam Pak Surya Paloh untuk dalam menentukan siapa nanti usulan gubernur di Jakarta. Nah, bagi kami di Nasdem Jakarta, hal-hal baik itu dan hal-hal yang belum selesai dikerjakan, kita paparkan terus-menerus, dan kita kemarin juga berkomunikasi dengan Bapak Anies langsung, meminta beliau untuk comeback ke Jakarta. Memang pada saat kemarin dalam halal bihalal Timnas, sempat mereka sudah cukup lama, bahwa dia katakan dia ingin rehat sejenak. Itu kan fasenya ketika belum fase tuntas Pilpres kan. Nah, ketika kemarin juga datang di Koalisi Masyarakat Miskin Jakarta, juga diminta untuk kembali. Sinyal-sinyal itu ada, dan itulah keyakinan kami bahwa Pak Anies ini akan kembali ke Jakarta. Dan itu kan terus kami sampaikan kepada Pak Surya, sehingga keputusan Partai Nasdem komplit bersama partai koalisi nanti mendukung beliau. Oke, kalau kita melihat Nasdem tampaknya sudah mantap betul begitu ya untuk menjadi kendaraan politiknya dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Selain Nasdem tentu saja harus berkoalisi ya untuk di Pilkada Jakarta. Anda melihat siapa lagi sebenarnya partai yang kemudian melirik peluang Anies ini untuk maju lagi menjadi gubernur Jakarta? Yang pertama kita bahas dulu modal yang dimiliki Pak Anies. Dia punya investasi politik yang lama di DKI. Nah, ketika itu punya, maka pilihannya ya partai-partai lain kemungkinan besar juga ya kan akan mendukung Anies. Cuma persoalannya memang harus dihitung tadi apa yang disampaikan Bang Andreas, modal-modal tadi Mbak Adisti katakan tadi, ada modal popularitas, elektabilitas dan isitas. Saya tambah lagi akseptabilitas, penerimaan dari partai politik maupun penerimaan dari publik. Nah, Anies ini untuk DKI karena dia punya investasi politik yang baik, maka penerimaan publiknya juga ada gitu. Dari partai politik juga mungkin ada. Lalu tadi popularitasnya punya, elektabilitas juga masih tinggi, dan isitasnya juga mungkin sudah banyak karena sudah 5 tahun berkuasa di DKI. Nah, lalu akan adakah partai yang mendorong? Nah, selama Anies punya modal-modal itu, selama Anies punya elektabilitas yang tinggi, saya meyakini Anies akan ada yang mendorong, termasuk tadi Nasdem. Apakah nanti PKB juga akan mendorong? Sinyal-sinyalnya kelihatannya ada gitu. Ya tadi Bang Saiful Huda ya kan ditampilkan di layar bagaimana ada indikasi juga PKB ke sana. Tetapi jangan lupa, mungkin PKB juga bergaining. Apakah mengajukan Ida Fauziah ya kan mendorong sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, kita tidak tahu. Lalu yang kita lihat PKS kemungkinan besar saya meyakini bisa ke Anies juga bisa tidak. Kenapa begitu? Karena begini, kalau PKS itu ada kadernya yang kompeten, artinya ada kadernya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kemungkinan besar akan memprioritaskan kadernya. Tetapi kalau kadernya tidak punya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ya maka pilihannya kemungkinan ke Anies kan itu. Karena tadi Bang Andreas mengatakan semua partai politik mengkalkulasi secara rasional ingin menang. Nah, menang itu ukurannya tadi paling tidak 3+1 itu. Akseptabilitas, popularitas, elektabilitas dan isitas. Nah, dalam konteks itu Anies punya peluang ini, posisinya incumbent. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya partai politik ini tadi apakah mampu berkoalisi 20%. Tetapi tadi kita lihat PKS kelihatannya masih pipi-pipi, dan Gerindra yang menarik. Gerindra kita tahu dulu mendukung Anies, dan kita lihat dulu sejarahnya, saya tahu itu dulu Pak JK itu ketika wakil presiden menelepon Pak Prabowo untuk mendukung Anies ketika itu di DKI. Nah, saya meyakini Gerindra ini punya atensi khusus di DKI, dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yakin akan mendukung kadernya di DKI. Nah, mungkin pertarungannya yang menarik adalah di situ. Pertarungan bahwa Anies nanti seandainya maju dengan kekuatan Gerindra yang menurut saya sudah menjadi partai pemerintah nanti ya, dan di situ ada Pak Prabowo. Saya membayangkan begini, ada daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya, misalkan DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, yang basis masanya besar, itu kemungkinan besar juga akan didorong oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju. Jadi yang didorong itu partai koalisi Kim, pemenang Pilpres. Oleh karena itu, bagi daerah yang misalnya daerah yang kecil, pemilihnya itu akan dilepas. Nah, DKI ini menjadi atensi khusus menurut saya bagi Kim juga, termasuk Pak Prabowo yang untuk
memunculkan jagonya. Nah ini yang akan menarik menurut saya. Mungkin nggak kemudian Pak Prabowo setelah kemarin berduet, berdebat begitu ya kan di Pilpres, kemudian mendukung lagi begitu sosok Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta, mungkin nggak? Kalau saya nggak yakin. Nggak yakin? Dan kalau mungkin. Tapi kemungkinannya Kecil. Ya, jadi kenapa? Karena Jakarta strategis, Jakarta atensi besar Partai Gerindra, Jakarta atensi besar Presiden terpilih, maka kelihatannya juga akan mendorong kadernya sendiri dari Partai Gerindra. Dan menurut saya sesuatu yang bagus saja. Ada incumbent ya kan, Anies yang akan didorong oleh partai yang lain, misalkan Nasdem atau dengan koalisinya. Ada Partai Gerindra juga yang juga akan berkoalisi dengan partai yang lain. Dan ini menurut saya persaingan yang sehat, asalkan dilakukan dengan kontestasi yang baik, dan itu akan membuat warga DKJ ya sekarang itu memilih berdasarkan kepada ya visi misi dan programnya itu. Kalau saya arahnya ke sana sih mendorong. Menarik ini soal Gerindra ini ya, Ya, pakai Kang Ujang. Nah, kalau dari Gerindra sendiri Anda melihatnya siapa sosok? Ya kalau nama yang muncul 4, ya kan. Tapi saya melihatnya 2 lah yang kelihatannya Yang kuat. kan, ya. Pertama Saras kelihatannya, terus Budi Jiwandono kelihatannya. Saya melihat 2 inilah sebenarnya kelihatannya yang menarik, kelihatannya yang akan didorong oleh Partai Gerindra untuk berkontestasi di DKI. Saya melihatnya begitu. Dari 2 nama itu yang merupakan kader internal dari Partai Gerindra, mungkinkah kemudian bisa menyaingi nama dan popularitas dari Anies Baswedan? Jadi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.